Bingkai Ramadan. Bingkai Ramadan. Bincang-bincang sekitar Ramadan. Masuk puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Foto apa ya? Biasa mali apa? Ano lo pal kiyo tapon maheng kita meti Ustaz. Jangan mau kira-kira tutuluh. Ya sekarang. Ulah tahu itu mutabia. Tarawih uhuja. Kalau namanya Ustaz kana mata dulu. Kalau mah di na di. Kalau mah di na di. dia. Nang aku mau tuti ulang. Astaga. Pak Ustaz Polerian buat teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Oi. Oh, pertama mau titi ulah. Hello corona. Pak Ustaz buat Dep, teh. kita tadi apa? Terus astaga. Belum kalau kenapa kalau di pot dulu hema sampai jam mau di. Bukan dia pot dulu Pak Ustaz, dia pot dulu. Lo janji mana ada tih? Mau beberes tih kan pun mau teraing di hui. Oh, udah dong kamu mau apa teh? Ya kan biasanya tempat pertitikan perkumpulan teh. Wajah deh mak tih mah terusin otak alim. Lampu hui, lampu mau lu jadi pat Pak Ustaz nana wale mama mau tih wa pat. Wala sudah tih wa. Saya ada undangan kebetulan di masjid lain. Jadi biasanya hari pertama itu saya ada di masjid lain ya. Jadi tarawihnya juga jamaah di situ. Oh, berarti jam berapa mulai? Memang himat tuh. Berarti dia tajul tabiati. Hah? Boterian tajul tabiati. Ini memang ya do endela liau menade tih itu petabial apalagi mau tarawih. Hanya 5 waktu. Sekarang ada pedungan berita. Ada fatwa dari MUI update. Boleh berita kedukaan tinggal nguhin. Jauh berita kedukaan bol mahel atau lewat yang mati politik. Boleh tiut teh. Tahu tadi jauh tapi enggak tahu berita kedukaan berarti. Memang itu bro perkolol Berita lo buti lo COVID-19. Ya buti lo betul ya kopi. Mulai mah kopi bapak tadi lalu mengambil lalu kan lo ngilu kopi apa tuh lo suruh makan supaya tenaga siang melakukan jam itu lo mau sampai uti covid ultimate corona yang boleh mau tahu tidak boleh berkumpul totih kan hepo mau lo tahu tempat umum saya kebetulan bitoti hepo tabihalatnya mau subuh lohor asal maghrib sampai tarik itu lo corona aja corona deh tidak merasa kita tapi telah kuti apa tunggu puasa uti lewati melama hamil terang masa puasa itu mau sabar maksudnya Pak Ustaz jadi sebenarnya kan sholat berjamaah itu kan lebih afdol ini biasaannya yang mau tabiat biasa yang mau tabiat uti ya silakan karena uti boleh himbauan ya, gitu. Jadi daerah yang masih himbauan dari majelis ulama ya. Jadi sudah ada tokoh-tokoh agama yang menganjurkan agar dalam situasi seperti ini kondisi bangsa kita kan lagi diuji. Lagi merebak. Situasi lu masa tiap donggo virus mewabah ke seluruh Indonesia. Oh, itu alima itu yang virus penularan. Dia bisa menular kalau kita bersentuhan dengan orang yang membawa virus itu. Kan jaja tahu malti tahu Pak Potililo. Ya, tidak ada yang tahu bahwa siapa yang membawa virus dan siapa yang menyebarkan. Jadi dalam adanya ya ulo itu virus itu, corona ada virus itu COVID-19. Corona ada virus itu ada himbauan untuk di rumah saja maksudnya di rumah masing-masing. Jadi sebenarnya tidak ada masalah bagi yang sholat di masjid maupun juga yang sholat di rumah. Bagi yang dalam kondisi sakit, dia bukan dianjurkan, malah diwajibkan tidak keluar rumah. Wajib mengisolasi diri selama 14 hari. Maksudnya sakit. Kalau dia sudah ada gejala batuk misalnya, ya harus sudah dipantau kan? Ya. ODP tangguli orang dalam pemantauan. Oh ODP. Rumah sakit mah pasien. Dalam pemantauan. Dalam pengawasan. Dalam pengawasan. PDP. Nanti ada mah hemolembedu, sudah di rumah Pak Pokaluari. Kok belelo saja.
Itu anu Ustaz, saya mau lempedu boleh bawa keluari. Oh, Berarti jangan boleh. masa-masa OTP. Orang tidak pembadengar. Persoalannya tuh rumah unggas kan ada orang yang DP duit payment. Beli mah lantala ke bude walaupun itu tidak Dahangi bisnis. kan dahangi toh. Dahangi. Oh jadi ODP itu Iya. orang dalam pengawasan. Ya. Oh, Jadi harapan sih situasi ini juga cukup sangat disayangkan ya. Padahal kemana sebenarnya ini kan bulan Ramadan. Ramadan. Apalagi Kita kalau harus Ustaz. ya dalam ibadah Ramadan ini kan orientasi ibadah kita harus yang paling baik. Iya. Jo. Dan ibadah yang paling baik itu adalah berjamaah. Berjamaah. Karena apa? Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan sebuah sabdanya, ya, sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Tingkatannya 27. Mutabiatu bele. Ya, satu tingkat. Andetihi berjamaah 27. Apalagi kalau misalnya merata jamaahnya Ustaz. Oh, Bukan cuma 27 jamaah ini yang ada nih. pokoknya kalau sudah berdua, bertiga itu berjamaah. Oh, itu masuk 27 tingkat. Mm-mm. Nah, makanya itu Jadi Ustaz. pahala ke masjid juga itu kan jadi berkurang ya. Tapi dalam situasi seperti ini kita punya rujukan, kita punya pegangan, yaitu fatwa para ulama. Iya. Maka fatwa ini dalam penjelasannya, orang yang tetap sholat di rumah dalam situasi yang tidak normal seperti ini, pahalanya tetap sama Oh. dengan kebiasaan kita sholat berjamaah. Apalagi oh itu letak biatotihi. Tinggal mahiram lami tadi timai ngolati atau wate mahiram lami. Jadi lupa tinggal. Boleh po update, Delolihu. Oleh rumah. di follow update informasi tiap abang. Di jatah wali. Sebenarnya situasi ini berubah terus. Jadi dalam kondisi ketika ada daerah yang sudah tidak terkendali lagi, maka semua ibadah, semua kegiatan, apakah itu pekerjaan kantor, kegiatan belajar, termasuk ibadah, itu difokuskan ke rumah semua. Dito aba untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona itu, termasuk sholat tarawih, dianjurkan ya tetap di rumah. Karena sholat tarawih itu ya itu sholat sunnah. Iya. Sedangkan sholat wajib saja dianjurkan di rumah. Iya. Apalagi bukti sholat sunnah, Iya. sholat tarawih. Jadi jangan mengolah alat di sholat tarawih karena pahalanya tetap sama. Orang yang terbiasa melakukan satu perkara, ketika dia terhalangi untuk melakukannya, maka dia tetap dihitung pada kebiasaannya. Nah, walaupun dia sholat sendirian. Dia mau tahu pahala jamaah itu. Oh, bitan kan tinggalnya kan dulu. Oh. Wate jamu harap ini Ustaz. Aku lalu puasa itu kan harusnya mau pion mau dati. Tapi lami nga. Tidak ada salaman tangan. Ya salaman tak. Sebenarnya mengurangi. Kalau salam mati Ustaz boleh. Iloh yang mati. Boti may ngolati atau. Dia boleh putul lihat tinggal lihat. Khawatir tapi begitu Maksudnya wala apalagi kalau ada mah harus 1 meter 2 meter Jadi bukan umum. jangan sampai ti ababti dulu mai virus tu uli abah. Jadi menghindari itu bolodi saja mau dati. Ini yang tradisi kita ya. Ya pakai tradisi. Kira-kira betul lo gaya lo milenial ya. Ulo tak pakai auto halo. Anam paling ringan. Ulo Ustaz. Ya, cubit mata. Oh, Berarti Asalnya mah kode. main batu. pantasan hati yang kita nak lalu Ustaz lu untuk buah gaga. Lu tuh di. Oi, kok itu boleh Kalau boleh apa, Membatali itu puasa. Membatali itu puasa. Dia bawa ini Jauh itu. ternyata bawa salam lo karena ada virus ini tuh bawa salam. Tiga macam-macam ti model lo salah muasa hati-hati apa. Dari yang mau Cuma gitu. yang jelas, yang penting kita saling memahami, saling mengerti saja dalam situasi seperti ini. Jangan sampai ada yang tersinggung. Ya. Jadi bukan kita tidak mau bersentuhan, tapi ya cukup dengan memberikan isyarat saja. Itu sudah cukup lah untuk menjaga silaturahim. Ambil aku tahu-tahu Insya Allah kita berdoa. Ini puasa ini kan kesempatan berdoa. Iya. Mudah-mudahan bangsa kita ini segera lepas dari wabah virus ini dan semua situasi kembali normal ya. Kita bisa sholat berjamaah. Idul Fitri juga kita bisa datang ke tanah lapang, ke masjid, ya sholat berjamaah. Insya Allah Jadi, saya tidak ada virus ini. iya, tapi dalam kondisi daerah kita yang kalau masih bisa dikendalikan wabahnya, artinya tingkat kematiannya tidak terlalu signifikan ya. Yang positif juga di apa namanya di dalam status kita masih zona hijau. Yang positif juga belum ada diumumkan. Nah, ini berarti masih dalam kategori terkendali ya wabah ini. Artinya apa? Ini masih bersifat himbauan.
Jadi kalau kita mau ke masjid, ya tidak ada masalah, ya kita ke masjid. Tapi tetap menjaga standar-standar pencegahan untuk agar kita tidak terkena virus itu. Itu paling Misalnya masuk masjid harus cuci tangan. paling harus pakai itu sop itu Ustaz. Sop. Standar SOP, Hah? standar operasional. Paling sop. Kan mau tabiat kan mesti sap, dulu sop paling. Ya sapu itu pato jelingon lebih itu alih dia bawa mau beresin mama. Bahkan ada di beberapa tempat saya pakai lebih Itu itu sop, bukan sap. Sop itu lo walo utilala. Standar apa? Operasional. Sop itu standar. Itu kalau melatih yang nanti tinggal dia percaya. SOP itu secara khusus dalam konteks pencegahan virus dan penanggulangan virus ini itu namanya ada dari WHO, ya. Dari WHO itu menetapkan satu model ya pencegahan dan penanganan, dan itu harus diikuti standarnya oleh seluruh negara-negara. Namanya protokol kesehatan. Nah, jadi sudah ditetapkan ada satu protokol khusus, ya itu sudah standar. Cuci tangan, tidak bersentuhan, tidak berkumpul, menggunakan masker, ya, menggunakan masker, ya, dan sterilisasi, ya, membersihkan dengan apa, disinfektan, ya, dan sebagainya. Ini cara-cara yang insya Allah dalam pandangan Islam ini disebut sebagai ikhtiar lahiriah. Ya, selain juga kita tetap menjalankan ibadah di bulan Ramadan, tetap sholat tarawih di rumah masing-masing, ya. Ini juga bagian dari ikhtiar ruhaniyah kita. Saya itu kan menjaga berkurang pahala lagi, Ustadz, makanya. Ya khawatir itu apa, ya. Yang penting dia bawa niat itu, ya. Niat ada keinginan mau dapatkan pahala yang besar, ya, karena kecintaannya terhadap masjid, bukan meninggalkan masjid sebenarnya, ya. Menjalankan sunnah yang lain, ya, selain di masjid. Nabi juga menganjurkan itu. Taman latih Ustadz, untuk itu tiang ti, belum tahu atau tapi ay ongkong ay wala ay Masker. Wah, hampir lebih tumil bata lo ay masker. May lupa tali itu ati ulati itu engon di wa mo. Oh, itu. Italo. Maniliano bawa dito, lo ta may lulipat tali ang mamong, ha. Buti lulipat tali itu masker. Sampai beti pakai tuh, hitong ko mabit Ustadz. Kan dia biasa memakai masker. Oh. Dan mamong nga may lulipat tali. Titiri wala titi hum tabi sa tuma, butima 1 meter ngota. Patatong tong umaal to lo masker bit. Ang harap ulit ay ngang natin itu betul. Karena kalau orang yang sudah ada virus itu kalau dia bersin atau batuk, maka kira-kira di radius 1 sampai 1,5 meter itu virusnya itu bisa pindah. Di radius Ustadz. Iya, ketika orang bersin atau batuk, ya. Nah, sehingga itu orang yang sakit itu paling dianjurkan, paling disarankan, ya, menggunakan masker. Oh, buat Ustadz yang menjelaskan pola itu, yang menjelaskan tentang radius lo pola Radio. Hah? Radio itu tuh berinformasi itu. Bukan radius itu jarak, onde yang ditomota itu jarak. Kalau jarak misalnya anu dia mau main bala oli aba. Maksudnya? Kata aja Radius dia mau 1 meter. Berarti jailor sanggup ya lo radius. Oh, radius jarak. Radio gelombang. Radio gelombang. Nanti apa? Kira-kira 1 meter. Atau radius 1 meter itu utuh atau virus. Oh, tuh Atau baalo. Lo gelombang lo baalo Ya, bila mau latih apa main latih atau balos ta. Itu ngarat itu ya. Hano dilapol Karena virus jangan ontong, ya. Soalnya jangan tahu. Kalau bingkai Ramadan kan udah belajar di Pak Ustadz termasuk. Dia kan yang mau menjelaskan itu radius lo virus apa sampai itu lo Ramadan tuh. Kita untuk gerakan Arab Baru Indonesia lo tahu berarti. Oh, ternyata berarti Ustadz. Nah, lo tahu betul. Jadi radius itu jarak radio, jarak. Anu radio poli itu. Maksudnya jaga jarak Ustadz sambil beramal jaga jarak. Iya, dalam situasi seperti ini di tempat-tempat kerumunan orang, ya, di tempat-tempat publik, misalnya tiaba dong kamu tali kue, ya, buka puasa. Iya, sebaiknya kalau orang banyak di situ jangan terlalu rapat, ya. Itu dia jarak antrian. Kan ada keadaan di mana kita terpaksa harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan. Maka kalaupun keluar rumah ada standar atau ada protokol kesehatan yang harus kita jalankan. Iya. Apalagi sekarang ini kan banyak orang yang memang karena ada keinginan besar untuk menghidupkan Ramadan, mereka tetap memaksakan diri untuk sholat tarawih di masjid. Tetap buka puasa bersama di masjid.
ya terpaksa harus demikian kondisinya, Hmm. ya tetap harus menjaga jarak ya. Oh. Ya menggunakan masker, harus senantiasa cuci tangan ya. Hmm. Jangan dulu jabat tangan di masjid ya. Hmm. Dihindari dulu ya. Jabat kaki. Iya, apalagi orang yang tidak kita kenal. Ah. Ya, yang tidak kita kenal ini itu. jangan sampai dia justru berada atau baru pulang dari daerah yang zona merah, Zona merah. yang kondisi bawahnya tidak terkendali, Zona merah itu maksudnya? yang sudah banyak yang meninggal, ada data-data Oh. So, ada yang terinfeksi. atau virus begitu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Misalnya tamu untuk Jakarta Mai kan, Iya. ya kalau itu istri anak-anak kita yang kita yakini kita sudah menjaga di rumah atau sudah stay di rumah, stay at home, nah ini kan sudah yakin ya insya Allah. Kecuali tiaba boleh untuk di luar mai. Pertama masuk di bele, nah, cuci tangan bol. Oh, stay at home. Stay at home. Stay tahu toh? Nah, Home itu penghapus. Aduh. Hah? Berarti itu penghapus. dia mau mulai poli uji kursus bahasa Inggris seperti kalian diam ya. Dia mesti hial ai wala start pembuatan buti. Ya. Ati lo buti kosakata lo bahasa asing buti ati Iya, apa deh. home itu kan rata-rata kan penghapus mau mulai kan. Iya, karena udah kok ilai lo pemahaman tentang home. Home beto bele. Oh, Home. home itu bele. Bele lika home. Ah. Wah, bele kau. Jadi ini anjuran pemerintah Iya. yang sementara digalakan stay at home di rumah Ya. saja, Oh, di rumah di rumah aja. Tuh belet. Jadi beramal apapun dia, Ya. di rumah boleh juga Selama beramal. di rumah, selama di rumah ya, dalam kondisi seperti ini, Hmm. dia pahalanya sama seperti orang yang berbiasa ke masjid. Jadi Dalam tidak ada masalah. kondisi-kondisi seperti Ya. itu. Misalnya sholat maghrib biasa berjamaah di masjid. Ya. Biasa Sekarang itu. kondisinya tidak stabil, Iya. harus di rumah. Sama pahala dia. Oh. Biasa tarwih totihi berjamaah. Biasa rata itu Ustaz. Nah, Mas Atia harus sendirian. Hmm. Sama totihi. Hmm. Jadi jamu awal karena kita punya rujukan, ya. Ulama sudah memberikan fatwa, Iya. tausiah, ada sandaran kita untuk kita jadikan sebagai acuan. Ya, jadi tidak masalah. Kalau yang penting ada kekhawatiran kita, ada niat untuk menghindari kemudaratan. Jadi sebagai acuan itu Ustaz. Iya. Saya pelitaman latihan aku itu acuanku dah Ustaz. Pacuan itu. Acuanku dah. Acuan itu rujukan apa? Oh Iya, beda jadi Ustaz. referensi. Beda. Jadi referensi itu ada fatwa resmi ya, ada rujukan tertulis yang itu bisa kita jadikan sebagai pedoman kita Acuan itu untuk sebagai dasar maksudnya. dasar ya beramal kita. Walaupun memang sudah ada sumber hukum Al-Quran, ada hadis Rasulullah ya, ada pendapat yang jadi pendapat jumhur ulama gitu ya, Iya. yang bisa kita jadikan sebagai rujukan hukum kita. Ya. Anu pacuan Nah, obat arte itu. itu jamali. Itu jamuali. Hmm. Anu bu acuan, nah itu adalah rujukan beito upamil ella beito. Oh, Jadi permasalahan. anti apa biasa hemotabiyatotihi ya, siapkan masjidnya dalam kondisi yang insya Allah bersih. ya orang bisa terhindar ya, sediakan sabun, hand sanitizer ya, kalau masjid bisa mengadakan masker Ya. itu lebih bagus lagi, bisa melakukan penyemprotan disinfektan setiap hari karena banyak orang tiap hari ke masjid. Yang Nah, itu lebih bagus lagi ya, supaya nanti orang tarwih tetap merasa nyaman dan aman ya. Jadi karena tarwih ibadah-ibadah lainnya juga termasuk tarwih ini juga kita tahu ini menjadi ibadah andalan ya di bulan Betul. Ramadan ya, sehingga kita perlu menjaga kenyamanan orang-orang yang tetap mau beribadah di masjid. Oh, padahal Pak Ustadz berarti melihat dokter-dokter berarti pakai bulan ngami. Itu namanya APD. Oh, Jadi itu khusus digunakan oleh para medis, ya, dokter dan tenaga kesehatan Yang menangani untuk langsung. melindungi diri mereka, Menangani karena langsung itu. mereka ini berada di garda terdepan, ya, garda terdepan untuk penanggulangan COVID-19, ya, virus corona. Jo, mengulima ada yang di Ustadz. Misalnya buka puasa, Hmm. berarti kan rumahnya wajar kan biasa wajar kan mengundang tahu datang mau buka puasa Ustadz. Nah, Katakan dia mali toh. nah, koordinasi oleh petugas, Hah? koordinasi oleh petugas. Iwan rumahnya saya undang nanti biasa 1.000-2.000 Pak Ustadz. Hei, ada data dah, Di cuma patah konser. konser 1 meter mana? Kira-kira Nah, kira-kira perlu 10 hektar. kalau lo betul lo antrian betul itu
to gorbuti. Kalau malo lo mari kalau magari butuh Mengacara walau gitu. Ih, watian biasa itu ustaz kan mengundangi tambuka 1.000-2.000 kan itu tih. Oh iya. Yang gitu. lu jarak 1 meter. Berarti mau mampu tadi dosis saja dibagi-bagi Dibagikan. Iya, Karena kalau ada yang tetap ingin beramal memberikan buka puasa, ya banyak cara sebenarnya. Tidak satu-satunya cara tidak harus dengan mengumpulkan orang di satu tempat kan. Gitu. Buka puasa kan sekarang mau delivery, mau Grab bisa dikirim ya, bisa Betul. dibagi-bagikan di jalan. Nah, ini delivery ini Ustaz. Oh gitu. Ini delivery. Salam buka puasa. Delivery walau ti koperasi. Otak Jadi ya. bapak telepon untuk tahu betul ulah betul. Sama imau ti HP ya. Kan dia kaya. Oh. Tete pinta hobi lo untuk Muhammad HP odi. Wih, bukan mau tahu. Buya mo. Service yo langsung. Oh, penyerpis. Itu tanti hello HP rusak so odi to. Oh, bukan dari Ustad anu misalnya madelo ay wulu kampung itu uwi mo ta Ustad bilih anu ta hulon tarbe itu wulu madelo itu. To, kalau putih ujung Pinogu. Ya. Mau tetap Pinogu kan Kan dia butuh kenal, tak? sangat terbatas orang Ya. yang bisa ke sana Ustad karena memang dari jarak Pak Medan juga sudah. Iya. Itu bagaimana kira-kira mana tinggalnya anu misalnya Totihi ya tidak mengikuti himbauan pemerintah Buti? Dan area-area seperti itu kan adalah area yang sudah diyakini ya steril dari interaksi dengan orang-orang yang Iya. patut dicurigai positif. Artinya apa? Itu daerah yang berada di zona yang masih cukup terkendali, bahkan sangat terkendali. Karena daerah seperti itu kan terisolir. Walaupun belum mengisolasi diri, mereka sudah terisolir itu selama ratusan tahun ya. Jadi tidak ada masalah. Jadi artinya apa? Ini sifatnya apa ya? Himbauan yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Ya, gitu. Jadi tidak mungkin ya ada orang yang sudah dipastikan berada di satu area terpencil, di gunung, di lembah-lembah. Ya kemudian mereka harus dianjurkan untuk diperlakukan sama fatwanya, anjurannya, instruksinya dengan daerah yang sudah ada virus. Ya, jadi di zaman Rasulullah itu memang betul dilarang ya. Kalau sudah ada wabah di suatu tempat, apa yang dilarang oleh Rasulullah? Yang ada di tempat itu, tempat wabah itu, dilarang keluar dari situ. Bersabarlah dengan situasi itu. Kalaupun dia mendapatkan ajalnya di tempat itu karena wabah itu, maka dia mati dalam keadaan syahid. Syahid itu Ustaz. Ya, sebaliknya orang yang tidak ada di daerah itu dilarang untuk masuk ke dalam wilayah itu. Tidak bisa. Jadi mati syahid. Sahid. Anu Sahid. sahid itu bo lati auto. Polima bale-bale lati buti unggul buti. Yung ano happy ngol dia ati ngawin damot buti. Pak Ustaz bilang itu Ustaz. Sahid ya sahib. Oh, Anu sahib li abadi ko terian rantang. Oh, bukan sahibnya yang mati ini. Sahid. Sahid. Mati syahid itu mati dalam keadaan mulia ya. Kalau buku Meli Ustaz Tobi itu tentang Unggulili Umar bin Khattab waktu dengan pasukannya dilarang masuk di satu wilayah karena di wilayah itu ada wabah. Itu yang begitu itu. Iya, itu Umar bin Khattab menyampaikan ya bahwa mereka hanya mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Dilarang memasuki wilayah yang ada wabah. Umar memilih jalan walaupun itu jauh. Ya. Tetapi ada yang menuduh Umar ya mau menghindari takdir Allah. Oh tidak. Dia meninggalkan satu takdir Allah tapi menuju kepada takdir Allah yang lain. Dia meninggalkan mudarat untuk mengambil maslahat. Sama dengan masalah Tiabuti, bukan dilarang sholat di masjid, tidak? Tidak. Ya, substansinya adalah menghindari mudarat. Iya. Kalau ada yang lebih maslahat, di rumah pun jadi. Ya, jika di rumah ada maslahat, ingat agama ini adalah agama yang sangat mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, ya. Eksistensi kemanusiaan juga sangat dijaga oleh agama ini. Jadi agama ini kan tidak hanya melulu berbicara soal ibadah, ya bahkan sebelum ada perintah ibadah, yang diperintahkan dalam agama ini dalam kehidupan manusia itu adalah menjaga eksistensi sesama manusia, dilarang membunuh. Ya sebelum ada perintah ibadah kita dilarang untuk menghilangkan nyawa manusia. Gitu. Dan kalau kita ya mengabaikan anjuran itu berarti kita sama saja dengan menzolimi diri kita sendiri. Jadi istilahnya apa? Mau mati konyol ya. Jadi kita sudah tahu bahwa situasi sekarang ini sangat rentan. Ada tempat-tempat di mana kita
sangat beresiko Jo. itu terkena virus yang mematikan. Ya. Kalau kita tahu itu, kenapa kita mau menzolimi diri kita sendiri? Ya, sebaiknya ikuti apa yang sudah dianjurkan oleh orang-orang yang sudah memahami betul penyakit ini, memahami betul situasi ini. Nah, ada perintah dari para pemimpin, ada nasihat dari para ulama. Belajar tuh penting orang publik. Belajar dari Pak Ustadz Nana. Dia itu telo dungai umpil ada saatnya memang keputusan itu harus diambil oleh pemerintah. Jo. Ada situasi di mana atiullah wa atiur rasul wa ulil amri Minkum. Harap pelatih umar itu ngambil lah bukan apa. Kalau tuh satu hari pertemuan itu lu pengajian dia atir ya. Umi Oh, lah botalia poli. Masa Odiwi. Fotonya tadi pemainan begitu. Harap oh di terus wow. Jadi itu Ustaz ya. Jadi silakan. Dalam situasi seperti ini, ya mudah-mudahan pahala kita tidak akan berbeda dengan pahala-pahala kita pada Ramadan sebelumnya. Justru insya Allah ya, saya meyakini kita akan mendapatkan pahala tambahan. Tambahan itu Ustaz. Pahala tambahan itu karena kita mengikuti anjuran ulil amri. Pahala itu. Pahalanya tetap puasa, dapat tambahan pahala karena kita taat aturan pemerintah, membantu pemerintah. Boleh Japona ngohui jadi alma tawaf. Ustaz kadang-kadang kan misalnya ada aktivitas di luar Olof, misalnya awatnya tolo tarai di mal tarai tebele ikut aturan pemerintah. Tapi suatu ketika awatnya harus terpaksa keluar rumah, ilo dunggal waktu tuh. Kita jangan melohori. Akhirnya awatnya ndak perlu lohori berjamaah betul tinggi. Nah itu maliwalol Ustaz hukumnya awatnya jam kale bang, itu artinya poli antara yo boto bele pataan lohori yo totihi berjamaah mali wali wolol itu duduk dulu Ustaz. Jadi memang menjaga konsistensi itu dalam situasi ini penting juga kita memperhatikan hal-hal yang sifatnya darurat. Dan ada hal-hal yang sifatnya personal. Ya, misalnya kita dalam kebutuhan yang sangat mendesak harus berada di luar. Ya. Kemudian kita khawatir kita nanti pulang ke rumah kemalaman. Ya sudah dapat waktu asar, ya sudah asar saja di situ. Ya. Sudah dapat waktu zuhur, kita takut nanti takut masuk sholat asar, ya sudah sholat. Itu dalam rangka memprioritaskan hal-hal yang kita anggap ya itu jauh lebih penting dan kita lebih utamakan dan kita bisa perhitungkan ya. Seperti standar-standar itu Ustaz. Tidak ada masalah. Yang penting tadi apa syaratnya kalau memang ada yang terpaksa harus sholat berjamaah di masjid? Ikuti standar kesehatan yang sudah ditetapkan oleh WHO. Dalam bentuk protokol kesehatan itu ya, tetap jaga jarak, jaga jarak, kemudian tidak berjabat tangan dulu, ya. Jadi mau di Ustaz, Assalamualaikum, Rian, Assalamualaikum. Apalagi tidak jelas tiap tadi malam dari mana ya? Oh, tadi malam kan pisah mak itu lah petolo suhur. Dapat ilna nade tonu, dapat mana di tonu. Kan biasa latihan kan menunggu sahur. Iya paling di dia mau lo masuk itu pertemuan pertama Ustaz. Artinya kan menjalin silaturahim dengan teman-teman juga kan. Tapi tidak harus menjolimi diri sendiri. Tetap latihan poting ngol tolong. Paling gue mau ungguli. Latihan kan wal Pak Ustaz menjaga pion-pion tubuh. Iya. Oh kan membuat catur. Jadi, nah misalnya mau pok beres seperti Pak Ustaz. Iya, itu juga. Nah, ini yang sangat dianjurkan ada di masjid. Kan makalah jangan lapatang. Yang yang dianjurkan untuk diperintahkan untuk tetap di rumah itu bagi mereka yang memang tidak punya kewajiban di masjid. Ada dua ya yang menurut saya harus tetap ke masjid. Yang pertama muazin. Tambang aja. Yang kedua marbot masjid. Yang memang ya tugasnya kebiasaannya membersihkan masjid. Marbotnya marbot tamu mengutih. Jadi masih maksudnya kebiasaan marbot masjid itu petugas masjid. Oh, tempo beres lewat ya bersih ya. Anda putih tempo kan sekarang kan Mbak Deti. Dia kan membantu paling ngoli. Jadi itu yang sebenarnya paling tetap harus menjaga kehadiran di masjid. Apalagi ada orang-orang yang rumahnya tidak terlalu jauh dari masjid. Ya, tidak ada masalah dia. Oke, kalau itu Pak Ustadz artinya mah paham. Mau
ya, oh ternyata harus ada steril, ada sterilisasi, ya, ada harus disinfektan itu masjid, disterilkan. Oke, udah tipatnya Ustaz. Satu lagi standar kesehatan di masjid itu usahakan Ya. jangan menggunakan sajadah yang ada di masjid. Karena kita tidak tahu sajadah di masjid itu sudah berapa orang yang menggunakan. Oh, berarti wanorik, wanu tempo bersiti matuma dunggal asari atau magaribu atau isa atau apa sama ima tinggal tahun paluli Ustaz yang di itu Ustaz. Latihan gimana? Mau dalam itu bela lo hilang. Tipong pe, udah tipe tetel. Berarti mau sama standar SOP bit Pak Ustaz. Lolipatan. Pokoknya intamai. Apa beres sih? Pokoknya intamai. Mau mau hepal itu. Dini lah pokoknya intamai ya. Putih, kalau nggak lihat tahu. Coba paralu gitu. Tipe. Karena informasi itu tidak boleh putus. Iya. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang begitu banyak. Ya. Nah, informasi ini kalau tidak didapatkan oleh mereka, Ya. ini akan menjadi peluang sulit kita mencegah ya tertularnya atau mewabahnya virus COVID-19. Apalagi sekarang udah 2000-an Ustaz kan berarti kita malah walai. Standar SOP itu. Iya. Ya. Mau kayak main politik, malah itu lu. Assalamualaikum. Salah. Lo malah pakai uang Kan tipe Ustaz bilang pakai standar SOP. Tapi tinggal kan jadi dokteri. Oh, uti Allah mau baju hujan. Tengah malah tiap dia makan ngoli ya. Aduh, insya Allah dia mau main betul pikiran lah patah makin mau Oh, super aman uti. Super aman. Enggak ada apa pakai lotowolo uti. Dulu lah. Memang ngopak pakai ahele. Wa ulil amri minkum. Patah anjuran para ulama. Pata ololo anu mau sujud uti ya, Ba? Pi? Ololo anu mau sujud ololo uti. Pi, dapat Pakai olah oli. teh. Kan lu kalah dapo tuh Pak Ustaz. Oh. Kan lu bekerja Oh, dulu. harap ulatnya pemakai itu tadi. Tapi Pak Ustaz yang di SOP WHO. Lu lah kemana video Kuliah mau Ustaz tinggal di topik itu. televisi di nah. Atau paham murid ya Ustaz. Uti Pulang, boleh. Bang. Kok beres Siti? Bingkai Ramadan. Itulah bincang-bincang sekitar Ramadan atau Bingkai Ramadan.